Jadi ketika roh manusia itu kosong dari segala macam selain Tuhan, kalau dalam Islam, kalau dalam Buddha mungkin kosong dari segala macam apapun, kosong dari segala macam keinginan, maka itulah sebenarnya kekuatan, itulah sebenarnya isi, gitu. Tidak apa-apa itu. Itu juga boleh karena kosong dan isinya dari dua sisi. Dari satu sisi kosong dari kesukaan, isi dari kesukaan, nah tidak bisa. Kosong dari hayalan, isi penuh hayalan, tidak bisa. Kosong dari hayalan, isi kekuatan, tidak apa-apa. Itu. Makanya mungkin mereka ketika sampai ke tingkat kosong, nah dia bisa misalnya tenang, jiwanya tenang, kemudian tidak terpengaruh oleh apapun, dan bahkan mungkin dia bisa sakti, jadi penuh kekuatan. Sebenarnya Islam punya semedi itu, ya sholat itu, tapi semidinya tidak seperti orang kafir, Buddha misalnya. Kalau mereka dalam seminggu sudah bisa mencapai kekuatan, kalau Islam tidak. Seumur hidup tidak langsung misalnya masuk ke gua, tidak keluar selama 40 hari, tidak sholat, tidak apa, pokoknya semedi saja. Nah itu memang cepat saktinya, tapi cepat pula hilangnya, mati hilang. Tapi kalau punya muslimin tidak cepat saktinya, tapi kalau mati tidak hilang kekuatannya itu. Nah dengan demikian sebenarnya ketika orang khusyuk memikirkan Tuhan, Tuhan tidak ada batasan, Tuhan blank, isi tapi tidak ada rangkapannya dan kita tidak bisa menjangkaunya. Nah itu yang misalnya kita kalau dalam sholat khusyuk, misalnya yang tadinya penuh ma'rifat jadi blank karena jadi bodoh karena kita yakin bahwa Tuhan tidak memiliki batasan dan rangkapan, tidak bisa seperti Oleh karena itu di sana pandangan kita jadi kosong. Ini kosong dari segala macam apapun, tapi dia penuh isi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca materi. Halaman 28. Kemarin sudah dibaca belum kemarin? Atau hanya menjelaskan? Nah, penjelasan ringkasnya begini, bahwa potensi, bahwa benda itu harus di dalamnya ada potensi. Karena orang mempelajari itu, daging bisa jadi protein, protein bisa jadi mani bisa jadi janin bisa jadi orang. Nah dilihat dari sisi itu, manusia mengerti, filosof mengerti bahwa dalam setiap benda ada yang namanya potensi. Nah ini sifat. Gandengannya potensi apa? De facto. Seperti daging, potensinya misalnya apa tadi aku bilang? Protein. Terus kemudian de factonya daging. Nanti protein potensinya mani atau darah atau daging manusia, potensinya. De factonya apa? Protein. Mani de factonya apa? Kalau sudah jadi mani, ya mani. Potensinya janin dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka setiap benda memiliki kedefaktuan dan juga memiliki potensi. Nah, potensi ini sifat. Tidak bisa hinggap, tidak bisa tanpa hinggapan. Oleh karena itu dia menghinggapi apa? Bahan. Ini pasti di dalam materi itu, di samping panjang lebar tebal, di samping panjang lemas dan seterusnya, di dalamnya terdapat apa? Apa yang disebut materialnya, bahannya, di mana dia itu adalah daya yang ada pada materi untuk siap menerima apapun jua dari bentuk-bentuk yang akan menimpa atau yang akan datang, form-form. Nah, berarti dalam benda ada potensi.
Ingat loh ya, benda yang kita maksudkan adalah yang sesuai dengan definisi. Apa benda yang sesuai dengan definisi? Adalah substansi yang memiliki 3 dimensi dan utuh, bukan berjarak-jarak. Nah, yakni apa? Benda terkecil yang tidak bisa dibagi. Di eksternal, di internal bisa. Terus, sementara benda yang kita lihat ini sudah bukan benda yang dimaksud, tetapi benda golongan. Ini benda pertama adalah substansi yang ber3 dimensi, yaitu. Kemudian, dan itu benda terkecil, mungkin proton, mungkin neutron, apa saja terserah. Kemudian, di mana dia tidak terbagi secara eksternal, tapi terbagi secara internal.